Sutra Teratai yang menakjubkan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1. Pendahuluan Sutra Teratai. Sebelumnya, kita pernah bahas Dharma bagaikan air dan pernah berbagi bahwa hal ini bagaikan sebuah ruangan di dalam rumah yang telah gelap selama ribuan tahun. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Pintu ruangan tidak pernah dibuka. Kemudian kita diberikan sebuah kunci untuk membuka pintu itu. Saat kita menyalakan sebuah pelita, kita mendapati bahwa ruangan gelap yang tidak pernah terbuka selama ribuan tahun itu ternyata dipenuhi dengan begitu banyak debu. Banyak sekali sudut-sudut kotor di dalamnya. Dengan pelita itu, kita dapat melihatnya dengan jelas. Maka bergegaslah dan bekerja keraslah. Kita harus masuk ke dalam rumah itu. Kita harus memeriksa sudut-sudut mana terdapat berapa banyak barang kotor yang tertutup oleh banyaknya debu yang menumpuk. Jadi kita mesti segera membasuhnya dengan air, agar debu dan semua yang kotor tersebut, semuanya dapat dibersihkan dan disingkirkan keluar. Inilah perumpamaan bahwa Dharma bagaikan air. Kita bisa memahaminya. Entah sudah berapa banyak kehidupan, batin kita berada dalam kegelapan dari kehidupan ke kehidupan. Kita tidak tahu berapa banyak karma buruk yang telah kita ciptakan, dan kegelapan batin itu telah menutupi batin kita. Oleh karena itu, lapisan demi lapisan noda batin dan kegelapan batin itu menumpuk. Harus segera kita kikis lapis demi lapis, sedikit demi sedikit. Noda batin itu akan terkikis. Maka batin semua kita akan perlahan mulai tampak kembali. Memurnikan batin layaknya menggarap ladang batin. Batin harus bersih dan murni. Jika batin murni, maka bumi pun murni. Maka kita setiap orang harus memiliki batin yang tulus ini. Tulus seperti petani. Lihatlah ketika petani menggarap ladang. Pertama, dia harus menghormati langit dan memahami waktu yang tepat serta musim. Ini adalah kebijaksanaan dari petani. Dia tahu untuk menggenggam waktu, kapan dan musim apa, harus menaburkan benih apa, dan bagaimana menggarap ladangnya. Ini dilakukan dengan sepenuh hati. Petani dengan sungguh hati menghormati langit dan mencintai bumi, serta memahami musim. Dalam penggarapan ladangnya, maka bagi praktisi haruslah seperti petani, juga harus praktik dengan penuh hormat dan cinta kasih. Para praktisi, kita juga setiap hari, pagi-pagi setelah lonceng berbunyi, kita akan mulai berkumpul di aula utama, mendengar lonceng berbunyi, kerisauan berkurang, kebijaksanaan bertambah, kebodian akan tumbuh, jalan pencerahan dari kebodian akan muncul di depan kita. Masuk ke aula utama, kebaktian pagi dimulai. Dupa dalam pendupaan di depan Buddha mengeluarkan aroma cendana, menyusuri asap dupa dari pendupaan. Perlahan-lahan menguap dan mengepul, asap bergulung-gulung. Kondisi ini dapat membentuk batin kita. Sejak masuk ke dalam aula utama, ketulusan saat itu, dari aroma asap yang bergulung-gulung dari pendupaan, seperti awan yang terus bermunculan. Kadang-kadang ketika kita mendengar laporan ramalan cuaca, kita mengetahui cuaca dari ramalan cuaca. Ketika melihat awan bermunculan, kita bisa membayangkan para Buddha dan Bodhisattva berada di atas awan, di tengah alam semesta, di angkasa, dengan pengamatan dan pikiran demikian untuk membayangkan alam Dharma. Maka setiap saat akan berada dalam alam Dharma.
Mari kita lihat Sang Maha Sadar di alam semesta. Pada gambar ini tampak banyak Buddha silih berganti hadir. Ada Buddha belahan raga maupun Buddha sejati, seakan-akan berkumpul dari segala penjuru, datang menuju bumi ini. Semoga bumi kita di tengah jagat raya mendapat perlindungan dan perhatian para Buddha. Ini adalah sebuah dunia Dharma. Para Buddha dan Bodhisattva yang berkumpul di ruang jagat raya. Bila kita mampu dengan sepenuh ketulusan hati, maka seluas ruang hampa dan segenap alam semesta, tak ada yang bukan merupakan lautan pertemuan para Buddha. Dupa pada pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala. Seluruh alam Dharma diliputi keharumannya. Persamuan seluas samudra daripada para Buddha. Semua menghirupnya dari jauh. Awan keberuntungan terbentuk di mana-mana. Saat niat ketulusan berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan seluruh raganya. Namo Dupa Mega Atrapatraya Bodhisattva Mahasatwa. Gata pendupaan. Karena itu kita harus penuh ketulusan. Ajaran Cingse yang kita tekuni adalah sutra makna tanpa batas. Tubuh dan batin kita harus tenang, hening dan jernih. Tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh insan suci. Dimulai dari satu niat yang murni, kita harus berikrar, harus menumbuhkan tekad. Mengikrarkan tekad untuk mengembangkan jalan suci demi ajaran Buddha, demi semua makhluk, demi para makhluk. Buddha datang ke dunia dan meninggalkan ajaran Dharma. Kita seharusnya mengembangkannya, bukan hanya mendengar atau berkata-kata, melainkan mempraktikannya dengan segenap tubuh dan tenaga. Sutra makna tanpa batas merupakan intisari dari sutra teratai. Maka setiap hari seolah-olah kita hadir di persamuan suci di puncak Gunung Nasar. Oleh karena itu, saat membaca pendahuluan sebagai pembuka sutra, pada kebaktian sutra teratai setiap pagi, pendahuluan sutra teratai seharusnya lebih dulu membangun ketulusan dalam hati kita. Kita harus dengan hati yang sangat tulus menghadap ke rupang Buddha. Meskipun adalah rupang Buddha, tetapi dalam hati kita ada Buddha dan Bodhisattva yang tak terhingga jumlahnya. Oleh karenanya, kita memuja pendahuluan sutra teratai. Kondisi batin kita harus ada pemikiran menyatakan berlindung. Perlindungan bagi jiwa dan raga, mengabadikan jiwa raga hingga akhir hayat untuk menyatakan berlindung. Maka disebut Namo. Itu adalah perlindungan. Setiap kata Namo diucapkan adalah dengan hati yang paling tulus. Seumur hidup mendekat pada Buddha Dharma Sangha. Pernyataan perlindungan semacam itu, perlindungan bagi tubuh dan batin kita, sehingga disebut Namo. Kita masih harus berlindung dan bersandar di mana? Itu adalah Buddha dan Bodhisattva dalam persamuan sutra teratai. Namo Buddha dan Bodhisattva dalam persamuan sutra teratai. Kami sepenuh hati bersujud pada tiga mustika yang berdiam selalu dalam dunia-dunia di 10 penjuru, pendahuluan sutra teratai. Semua yang kita hadapi bagaikan di puncak Gunung Nasar. Di saat Buddha akan mulai membabarkan sutra teratai di puncak Gunung Nasar, para Buddha dan Bodhisattva yang tak terhingga jumlahnya dari setiap penjuru alam datang berkumpul di tempat itu. Jadi, kita setiap orang adalah murid Buddha. Kita harus memiliki niat yang tulus ini.
perlindungan bagi tubuh dan batin, dengan tulus bernamaskara. Para Buddha dan Bodhisattva di persamuan Sutra Teratai, maka harus dengan batin yang paling hormat untuk memberi hormat pada 3 mustika yang berdiam selalu dalam dunia-dunia di 10 penjuru. Semoga awan dari dupa dan bunga ini memenuhi alam-alam di 10 penjuru sebagai persembahan pada semua Buddha. Sutra Teratai diterima dan digunakan oleh kumpulan Bodhisattva dan Sravaka untuk mengerjakan aktivitas dari Buddha. Pendahuluan Sutra Teratai. Penggalan naskah ini akan dilafalkan saat puja Bhakti Sutra Teratai. Bukan hanya dilafalkan di mulut saja, harus dari dalam batin. Bagaikan dupa dan bunga yang berlimpah, kita dengan batin yang paling tulus, seperti tubuh dan batin kita, menyembah di hadapan Buddha dan Bodhisattva. Bukan hanya satu arah, bagaikan tubuh kita, juga dapat membagi tubuh kita di segala arah. Di hadapan masing-masing Buddha, kita dengan tulus kita mempersembahkan persembahan bunga. Dengan setulusnya mempersembahkan bunga, khususnya memenuhi alam-alam di 10 penjuru. Kita memberikan persembahan kepada semua Buddha, bahkan sampai pada Dharma dan segala fenomena. Kebenaran tertinggi dari segala fenomena adalah Sutra Teratai yang menakjubkan. Ajaran sementara Sang Buddha sebelumnya selama 42 tahun. Setelah 42 tahun, baru dimulai ajaran kebenaran sejati, yaitu Sutra Teratai yang menakjubkan. Maka Dharma ini bukan hanya digunakan saja, tetapi di dalam batin saya yang paling tulus menerima persembahan, sehingga Bodhisattva dan Sravaka, ketulusan kita, bukan hanya Buddha, bukan hanya Dharma, masih ada Bodhisattva dan Sravaka berada di dalam persamuan Dharma tersebut. Kita semua dengan tulus memberi persembahan, bahkan persembahan kita pun demi aktivitas dari Buddha, demi aktivitas Buddha, yaitu menyebarkan Dharma. Sang Buddha di dunia, bahkan kita masih harus dengan tulus bersembah sujud namaskara. Kami bersembah sujud pada para Buddha di 10 penjuru. Kendaraan yang sempurna dan paling unggul ini dibagi atas 2 bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati. Bahkan para praktisi dari kendaraan praktis dan kecil, semuanya dapat merealisasikan kebodian dari Buddha. Pendahuluan Sutra Teratai. Penghormatan bersembah sujud ini bukan hanya soal gerakan tubuh, melainkan dengan hati yang paling tulus dan hormat. Kami bersembah sujud pada para Buddha di 10 penjuru, terutama pada kendaraan yang sempurna dan paling unggul. Dan kendaraan yang sempurna dan paling unggul itu adalah Sutra Teratai. Di dalam Sutra Teratai ada ajaran tentang bagian pokok dan bagian jejak. Pokok berarti setiap orang sesungguhnya memiliki sifat Buddha. Jejak adalah penampakan ketika hadir di dunia, berperan dalam wujud tertentu. Peran yang dimainkan oleh Buddha. Beliau menampakkan jejaknya di India. Di tempat itu, beliau lahir dalam kehidupan kerajaan, di dalam istana. Lalu demi menyelamatkan semua makhluk di seluruh dunia, beliau membuka pintu hati setiap orang, menyalakan cahaya di rumah hati yang telah tertutup dalam kegelapan ribuan tahun. Maka beliau sendiri terlebih dahulu membersihkan batinnya.
Oleh karena itu, beliau mengajarkan kita bagaimana cara membersihkan rumah hati ini. Bagaimana rumah hati ini bisa menjadi terang kembali. Itulah yang disebut sebuah jejak, yaitu jejak langkah yang dilalui di dunia. Maka ini adalah Buddha. Beliau menampakkan diri di dunia sebagai jejak Buddha dan meninggalkan jejak langkahnya. Karena beliau tidak selamanya tinggal di dunia, hanya 80 tahun berada di dunia. Namun, sifat Buddha itu adalah tubuh Dharma, Dharma kaya, tetap sama, yaitu kekal abadi. Selama langit dan bumi masih ada, meresapi seluruh alam semesta, bahkan memberitahu kita, kamu, aku, orang-orang, semuanya memiliki sifat Buddha yang sama dengan Buddha. Jadi, dibagi atas dua bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Sekarang yang disebut pokok dan jejak adalah Buddha dengan hakikat sucinya yang paling murni, datang lagi ke dunia. Dia menampakkan wujud untuk mengajar kita bahwa meskipun kemewahan dan kekayaan laksana awan yang berlalu, itu akan segera hilang. Dia tidak melekat pada kemewahan dan kekayaan. Dia rela menderita banyak demi makhluk hidup. Makanya baru bisa memanifestasi Dharma sunyata ini. Makanya baru bisa memanifestasi Dharma senyata ini, mampu menyelamatkan makhluk hidup. Ini ada dua pintu. Yang disebut adalah dua pintu, sebenarnya kembali menjadi satu. Maka disebut dibagi atas dua bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Dengan ajaran Dharma dan perumpamaan, mengungkapkan misteri sejati. Ia mengatakan Dharma sejati, tetapi kita tidak dapat memahaminya. Jadi, ia harus menggunakan perumpamaan, bermacam-macam perumpamaan. Contohnya seperti Dharma kaya, seperti apa bentuknya. Walaupun kita diberitahu seperti apa bentuknya, kita tetap tidak bisa melihatnya. Seperti pangeran yang terlahir di India, ada tercatat dalam sejarah. Inilah yang dinamakan perumpamaan. Jadi, jejak dan perumpamaan memiliki arti yang serupa. Jejak mengacu pada di mana ia berada dan bagaimana ia menapaki jalan ini. Sekarang kita memiliki peta dan pemahaman tentang geografi. Jadi kita tahu bahwa negaranya dulu ada di suatu tempat di India kuno. Sekarang tempat itu bernama Nepal. Karena ia meninggalkan jejak ini, kita bisa menggunakan ini sebagai perumpamaan Dharma. Dharma akan tetap sama sepanjang masa, tetapi jejak dan perumpamaan akan berubah. Sedangkan Dharma sama saja di masa lalu, sekarang dan masa depan. Tetapi perumpamaan yang digunakan berbeda untuk menjelaskan pada waktu yang berbeda-beda. Jadi, inilah yang dinamakan dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati. Untuk menjelaskan Dharma, kita harus menggunakan banyak sekali kisah nyata untuk menjelaskan kebenaran sejati. Oleh karena itu, semua yang dikatakan itu adalah kebenaran. Namun demikian, itu sungguh penuh misteri seperti diri kita. Mengapa ada manusia? Mengapa manusia terlahir hanya dalam wujud yang begitu kecil? Mengapa pada akhirnya menjadi tua? Sebenarnya bagaimana kondisi jasmani ini? Apapun yang terjadi, setiap hari kita melewati kehidupan. Setiap hari mengalami perubahan. Setiap hari kita hidup bersama misteri kehidupan. Walau kita tidak mampu memahaminya, tetapi tubuh jasmani ini pasti sungguh ada. Oleh karena itu, hukum manusia memang seperti itu.
Oleh karena itu, dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati, Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa selain bentuk jasmani ini, kita masih memiliki sebuah Dharma agung. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memahami dan menyadarinya? Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Inilah sesungguhnya misteri sejati. Bahkan para praktisi dari kendaraan praktis dan kecil, semuanya dapat merealisasikan kebodian dari Buddha. Kita tentu berharap dapat menyelami lebih dalam kebenaran Dharma ini. Kita dapat berharap Dharma agung dari Sang Buddha dan Bodhisattva dapat terbuka bagi kita. Utusan para praktisi dari kendaraan praktis dan kecil, bahkan akar kapasitas sangat lemah, juga bisa menerima. Semuanya bisa mencapai kebodian. Ini adalah kita semua harus berikrar, harus didedikasikan, harus berlindung. Oleh karena itu, berharap jiwa dan raga kita bisa berlindung di dalam lautan para Buddha dan Bodhisattva, bisa terlepas dari pikiran memperoleh dan kehilangan dalam lingkaran samsara. Ini adalah setiap hari kita harus dengan hati yang tulus. Setiap hari kita bersujud, harus ada persiapan hati yang tulus ini. Ini baru bisa menyatu dengan para Buddha dan Bodhisattva. Batin ini baru bisa terhubung. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, berharap kita setiap orang harus sebagai petani demi batin diri sendiri. Saat ini benar-benar adalah saat menabur benih ketulusan dari petani. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, berharap kita setiap orang harus sebagai petani demi batin diri sendiri. Saat ini benar-benar adalah saat menabur benih. Ketulusan dari petani, menghormati langit, menyayangi bumi, bisa mengetahui musim. Kita harus menggenggam waktu saat ini. Hati kita benar-benar harus bersih dan baru, agar bisa bersinar kembali. Kita setiap hari seharusnya adalah hati yang sangat tulus, dengan orang di sekitar kita dianggap sebagai awan wewangian lautan kumpulan para Buddha dan Bodhisattva. Demikian menghormatinya, yakin dan percaya hati yang tulus ini. Seandainya bisa kita jaga setiap saat. Setiap hari adalah batin kita yang baru. Setiap hari adalah saat yang dekat dengan para Buddha dan Bodhisattva. Oleh karena itu, semuanya harus senantiasa bersungguh hati.